ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta agar Allah itu menghidupkan yang sudah mati. Iya kan kampanye. Itu Nabi Ibrahim itu belum yakin. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu bukan gak yakin. Nabi Ibrahim itu selalu yakin. Nah, terus kenapa Nabi Ibrahim kok gak yakin sama Allah? Minta Allah menghidupkan yang sudah mati. Nabi Ibrahim itu bukan gak yakin Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati atau belum. Nabi Ibrahim itu cuma kepingin lihat bagaimana caranya Allah menghidupkan yang sudah mati. Kepingin lihat caranya Allah menghidupkan yang sudah mati, itu tidak menafikan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Paham ya? Itu enggak menafikan keyakinan yang dimiliki sama Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi jangan kita seolah ada. Itu Nabi Ibrahim enggak yakin itu, ngawur itu. Yakin enggak akan berkurang keyakinannya dia. Nanya nih. Maaf ya. Anda yakin punya otak? Yakin apa enggak? Kok ragu-ragu nih enggak berani jawab? Yakin. Pernah lihat enggak? Belum. Seandainya lihat atau enggak lihat, Anda tetap yakin kan? Tapi kalau Anda lihat lebih senang kan Anda? Oh ternyata saya punya. Kalau ternyata begini bentuknya, kan begitu ya. Tapi Anda sudah yakin kalau Anda itu punya, paham gambarannya? Nah itulah, berarti Nabi Ibrahim itu bukan ragu Allah itu menghidupkan orang mati atau tidak, enggak, yakin. Cuma pengen tahu caranya. Lihat ma'ina qalbi agar hati semakin tenang, bukan semakin menjadi, bukan nambah yakin, yakinnya udah enggak nambah. Anda kalau lihat bentuk otak Anda enggak tambah yakin kalau Anda punya otak, loh Anda sudah sangat yakin. Benar apa enggak? Anda yakin kalau Anda punya jantung kan? Kalau Anda lihat, apakah Anda tambah yakin? Enggak, cuma Anda kan senang. Oh ternyata bentuknya begini ya. Lah begitulah. Jadi jangan salah paham. Kemudian juga tentang Nabi Ibrahim itu ketika nyembah matahari atau ketika nyembah rembulan. Itu Nabi Ibrahim itu pernah musyrik. Jangan bilang begitu. Itu Nabi Ibrahim bukan musyrik. Saya baca di Sofwatut Tafasir. Nabi Ibrahim AS dan juga ini senada juga dengan kitab tafsir yang lainnya. Nabi Ibrahim itu ketika nyembah matahari, nyembah rembulan, itu Nabi Ibrahim dalam rangka dakwah. Beliau itu duduk sama sekelompok orang yang ketika itu orang itu punya kebiasaan menyembah yang dianggap heboh, yang dianggap hebat. Yang dianggap heboh, hebat disembah. Makanya dulu tradisi begitu sampai jahiliyah itu. Orang kalau sampai membuat rotinya itu bagus disembah sendiri rotinya. Setelah itu kalau lapar dimakan. Jadi makan sesembahannya dia sendiri. Jadi kalau lihat heboh disembah. Lah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu lihat kaumnya itu kalau lihat sesuatu yang heboh disembah. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu duduk bareng. Ini Tuhan ini, matahari ini Tuhan. Jadi biar gak mikir patung lagi, ini matahari ini Tuhan. Kemudian setelah itu yang ada di sana Tuhan ini, iya. Ketika terbenam, wah Nabi Ibrahim bilang lagi, masa Tuhan terbenam, masa Tuhan ngilang? Enggak mau dah. Kemudian setelah itu rembulan menyinari di kegelapan, Tuhan ini Tuhan. Tapi setelah itu siang gak ada. Bukan Tuhan ini. Berarti Tuhan itu ada pencipta semuanya. Ini itu Nabi Ibrahim bukan beliau beriman, enggak. Beliau itu tanazzul, menurunkan levelnya agar bisa diajak bicara dan bisa dipahami arah pembicaranya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh nih. Anda mau dakwah. Umpamanya Anda mau dakwah sama pemuda klub motor. Nah, dakwah sama pemuda klub motor. Anda datang pakai pakaian rapi, sarung, pakai peci, pakai minyak wangi, megang tasbih.
Astagfirullah, astagfirullah. Bawa Quran terjemah. Situ Anda duduk. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Insya Allah digas langsung motornya itu. Enggak mungkin didengerin ya kan? Bila Anda mau dakwah, Anda datang, Anda pakai penampilan yang penting nutup aurat, sopan. Situ Anda ngajak ngobrol masalah. Ini ada model oli terbaru. Situ ada model mesin terbaru. Setelah itu Anda ajak ngobrol masalah birrul walidain. Atau Anda ngajak ngobrol masalah, wah Allah itu baik ya sama kita ya. Kita sama Allah kasih motor, kasih kenikmatan bisa nongkrong. Masa kita tuh satu hari sholat total waktu cuma setengah jam aja, 24 jam. Masa kita nggak mau? Masuk apa enggak kalau begitu? Masuk lah, itu namanya tanazul. Begitu. Tanazul begitu. Nabi Muhammad SAW itu yang diajak bicara yang rumit-rumit, ya sahabat yang memang udah levelnya. Udah levelnya. Tapi kalau dengan yang awam-awam ya biasa-biasa aja Nabi Muhammad SAW itu. Itu pembahasan yang sangat mudah untuk difahami. Yang mudah untuk itulah Rasulullah SAW. Dan itu cara dakwahnya para nabi seperti itu. Konsepnya cara dakwah para nabi seperti itu. Jadi mereka itu memang tanazul, menurunkan levelnya agar pembicaraannya itu dipahami gampang, dipahami itu mudah. Itu termasuk kelebihan dan keistimewaan mereka itu. Para nabi. Dan para ulama setelahnya pun juga sama.